Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa sayang, siapa ketuanya? Kita mulai pelajaran, masalah kita berdoa menurut agama dan jika kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Ucapkan salam. Oh ya Pak, memberi salam pada Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi Pak. Baik, kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Sebelumnya saya sedikit nasihat. Mohon maaf, ini gigi saya sedang sakit, jadi ketok benjol ini gemuk. Bengkak. Puncaknya kemarin 2 hari berturut-turut, aduh, nyut ya. Baik. Jadi itu termasuk cobaan, Kak. Ya, harus irtijak. Baik anak-anak sekalian, ya ini bulan Ramadan, ya, kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya kita bisa menemui bulan Ramadan yang pahalanya bukan main, ya pahalanya bukan main. Ini adalah bulan yang berdiri Allah. Ya, enggak apa-apa kan yang Kristen sedikit Pak Bambang nasihat yang agama Islam ya. Oke, jadi untuk itu walaupun puasa kalian tetap normal jalannya ya. Artinya apa saja yang kehidupan sehari-hari sebelum Ramadan ya sama seperti itu ya. Bahkan di bulan Ramadan harus lebih giat lagi. Lebih banyak belajarnya, lebih banyak ibadahnya ya, membaca Al-Qur'annya, sholat malamnya, berjamaah gitu ya. Karena bulan ini adalah bulan miliknya Allah. Yang menentukan pahala dan sebagainya adalah Allah ya. Nah, makanya walaupun tidur itu ibadah, tapi kan tidak tiduran terus gitu ya. Pak, saya kan tidur ibadah, nggak tidur sampai terlupa. Nah, masuk grup ya, masuk aja ditinggal tidur. ya puasa namanya. Tapi tetap ya, di kami dinasihati ada istilahnya 5 sukses. Mungkin minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Masih ingat kan 5 sukses? Sukses itu apa saja? Udah dicatat boleh. Jadi 5 sukses itu pertama adalah sukses puasanya. Pak, Ramadan kan sudah puasa. Benar Kak. Orang yang puasa saja itu hanya dapat lapar dan haus saja. Ya, kalau hanya puasa saja dapat lapar dan haus. Kalau puasa saja itu apa Pak? Puasa yang isinya puasa itu hanya main game untuk menghibur supaya tidak ingat makanan, main game. Nah, untuk menghibur supaya ini ngerumpi, supaya kalau tidur seharian, ya itu hanya dapat lapar dan haus ya. Nah, kalau dapat pahala bagaimana ya? Seperti biasanya, waktunya sekolah, nanti pas istirahat. Mbak Yohanda, Mama Soleh, profilnya diganti ya. Ya, jadi waktunya ini ya sama normal, tapi dipertambah lagi. Tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Biasanya baca Al-Quran, ingatnya saja sekarang rutin ya. Ya itu artinya sukses puasa. Yang kedua adalah sukses sholat malamnya, sholat tarawihnya. Ya, tetap sholat tarawihnya di masjid. Ya. Plus witirnya, nanti malamnya ditambah lagi sholat tahajud. Enggak usah witir kalau sudah witir ya. Yang ketiga adalah sukses baca Al-Qur'annya, tadi sudah sholat
Sholat tarawihnya yang ketiga, yang keempat sukses malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Kak. Jadi 10 hari yang terakhir yang ganjil-ganjil itu geribik. Nah, ya digeribik. Jadi niat ya Allah saya niat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Boleh di rumah, boleh di masjid. Nah, kalau di masjid sekaligus ya itikaf ya. Itikafnya ya. Itikafnya berdiam diri di masjid. Nah, pada malam hari itu. Ya, siang harinya ya bekerja Pak Bambang. Makanya Pak Bambang ngambil karena itu mesti ngantuk, ambil cuti aja mulai 10 hari terakhir itu. Saya itu ngobleng sudah ya. Malamnya ganti siangnya ya. Tapi tidak apa-apa karena malam ya itu ibadah siang, nanti tidur sampai jam 8, setengah 8 bangun berkebun ya, cari kegiatan sambil baca Al-Quran, sambil dengarkan bacaan Al-Quran, pokoknya apa itu ya. Itu yang terakhir, jangan lupa zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi orang Islam Kak ya. Oke, itu adalah ya. Dan pas kalian juga ujian. Nah, ini waktu yang pas Kak kalian berdoa. Ya, waktu yang pas kalian berdoa karena apa? Di bulan Ramadan itu wah, pahalanya pol. Nah, kalian berdoa sungguh-sungguh, ya, ibadah pol kan. Baca Al-Quran di pol kan. Ya, insya Allah dimudahkan. Nanti jadi kenangan. Alhamdulillah. Pas ujian itu pas bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah nilainya bagus. Bagus. Tentunya harus dengan jujur Kak ya. Kita dididik ini adalah jujur, harus prestasi yes ya. Ya karena jujur itu adalah pembentukan karakter Kak ya. Nah, kalau ujian ya harus jujur karena namanya ujian ya. Nanti ujiannya adalah paper tes di sekolah, lama kita tidak ketemu ya. Oke, jadi ada yang ditanyakan? Insya Allah materinya ya sama seperti yang namanya biologi ya diulang-ulang ya sama seperti itu lagi. Nah, ya. Kemarin ada yang tanya, Jesslyn ada Jesslyn? Halo Jesslyn? Oke, bagaimana sudah paham? Jadi cara mengingatnya ya. Jadi di daun itu ada jaringan pengangkut. Di mana tempatnya? Di ibu tulang daun, Kak ya. Nah, jadi jaringan pengangkut pada tumbuhan, terutama di daun itu pada ibu tulang daun. Ya. Pada saat dibelah secara pembujur itu gini postur. Kalau ini melintang, kalau daun dipotong gini namanya melintang. Tapi kalau daunnya di lembaran itu dipotong sini itu membujur. Nah, kelihatan nanti ya, kelihatannya. Kalau dipotong ini cara melintang ya. Nah, kalau membujur jadi kelihatan ibu tulang daunnya ya. Nah, ibu tulang daunnya biasanya yang tengah terus bercabang-cabang anak tulang daun ya. Ibu tulang daun terus cabangnya anak tulang daun. Nah, di ibu tulang daun itu ada jaringan pengangkut. Nah, mengingatnya bagaimana? Mengingatnya sama namanya fluim. Nah, fluim itu fungsinya fotosintesis F-nya ya. Fluim fotosintesis ya. Fluim itu nama lainnya jaringan kulit, jaringan ayak, jaringan tapis. Banyak namanya. Kulit, ayak, tapis, fluim. Nah, karena ininya kecil-kecil dan sama gitu ya. Dindingnya biasa. Itu jaringan fluim. Kulit berarti letaknya di luar ya. Yang kedua adalah jaringan silim. Silim nama lainnya jaringan kayu. Karena kayu maka bentuknya lubangnya besar-besar dan kuat misalnya ya. Karena kayu berarti letaknya di dalam. Jadi kalau dipotong secara melintang gitu, yang melingkari itu berarti fluim, yang tengah berarti silim. Gitu caranya Kak ya. Oke. Nah, kemarin bagian-bagiannya kemarin adalah di pas jaringan tumbuhan itu ya dipotong secara melintang. ABCD itu ya, ABCD. A biasanya adalah jaringan luar, adalah jaringan
Jaringan yang paling luar adalah jaringan epidermis. Ya. Apalagi? Ada yang tanyakan lagi? Insya Allah. Ya kurang lebih kita bahas ya itu aja Mak, kanunya. Ya. Pertama yaitu ya mesti simbiosis ya. Simbiosis. Lichen kemarin simbiosis apa Kak? Mutualisme. Simbiosis antara apa? Lichen itu simbiosis antara apa dia? Alga dengan jamur ya. Karena alga punya klorofil, butuh air. Airnya dari jamur. Jadi airnya diberikan alga, alganya hasil fotosintesis diberikan ke jamur, saling menguntungkan. Kalau misalnya kalian digigit nyamuk, itu simbiosis apa? Parasit. Iya, parasitisme karena tidak ada untungnya ke manusia. Ruginya iya, ya ruginya iya. Oke, kita lanjut. Kemarin tentang sambil dibuka yang kemarin ya, kisi-kisi kemarin ya. Tentang jaring-jaring makanan. Pokoknya konsep dasarnya apa? Kalau si A mati, sebelumnya apa? Menjadi apa? Sebelum ke si A, apa? Menjadi banyak. Setelah ke A, berkurang ya. Pokoknya jaring-jaring makanan itu konsepnya pada rantai makanan kan. Nah, kalau di dalam rantai, kalau tanamannya mati, ya cutel Kak. Ya cutel Pak, itu dasarnya kok. Nah, gitu ya. Produsen mati, tanamannya mati, ya punah. Karena itu segalanya, ya artinya sumbernya di sana. Nah, kalau itu berkurang atau habis punah, ya punah sudah gitu ya. Sama tanamannya habis, terjadi pencemaran ya akibatnya gitu. Paham ya, itu konsep dasarnya. Apalagi sudah. Sekarang tentang ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup ada berapa Kak? Sekitar 8 atau 9. Coba dihitung. Pertama apa coba? 1. Ciri makhluk hidup mesti butuh makan. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga apa Mas Dian? Berkembang biak atau berproduksi. Reproduksi. Keempat, halo? Keempat, apakah iritabilitas apa namanya lainnya? Iritabilitas apa? Peka terhadap rangsang. Iya, peka terhadap rangsang. Misalnya kita ada sinar matahari terlalu silau. Nah, ini peka terhadap rangsang berkedip. Kadang-kadang kita dijepit langsung spontan mukul. Nah, itu juga peka terhadap rangsang. Ya. Apalagi
mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, penyesuaian diri dengan lingkungan, adaptasi, apalagi mempunyai sifat keturunan, gen ya, sekarang ada tambahan gen itu ya. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup ya, makanya kalian harus ini. Oh, kita lanjut. Kemarin berikutnya adalah tentang pencemaran. Pencemaran. Kalau itu polutannya berupa karbon, menyebabkan apa? Efek rumah kaca. Kalau itu sulfur, es, nitrit, nitrat, N, menyebabkan apa? Hujan asam. Hujan asam. Kalau CFC? Ozon lubang. Iya, menipisnya lah sebenarnya loh. Ozon. Itu adalah polutannya, bisa menyebabkan itu. Nah sekarang bagaimana cara mengatasinya? Hujan asam, ada efek rumah kaca, CFC, menipisnya ozon. Bagaimana cara mengatasinya? Mengurangi penggunaan CFC. Oh, sudah ada. Yang jelas, yang paling mudah adalah ramah lingkungan. Ya, sesuatunya harus ramah lingkungan. Kalau pupuk, berarti pupuk apa? Kalau mau pupuk supaya ramah lingkungan, berarti menggunakan pupuk organik. Kalau menggunakan pupuk berlebihan, kalau itu larut dalam air, menyebabkan peristiwa apa di danau atau di sungai? Yang pertumbuhan tanaman air cepat apa namanya, Kak? Eutrofikasi namanya. Ya, pertumbuhan tanaman yang cepat karena memupuknya di musim hujan, akhirnya pupuknya larut. Nah, pupuk kimianya larut ke dalam air, ya, akhirnya tanaman bisa tumbuh cepat, namanya eutrofikasi. Ya, gitu. Selain ramah lingkungan, ya tadi pemupukannya harus dilihat kondisinya, ya. Apalagi supaya CO-nya bisa dimanfaatkan dengan cara apa? Siapa tahu yang memanfaatkan CO? Tanaman. Tanaman. Nah, berarti harus melakukan apa? Reboisasi. Reboisasi, menanam. Ya. Nah, pesan saya, kalau kalian sedang makan buah apa saja, buah mangga, minta bijinya. Apalagi kelengkeng juga minta bijinya. Apa durian juga minta bijinya. Nah, apa ambil jalan-jalan sambil goes gitu ya. Pas Sandra sambil goes sama Bapak. Nah, sambil bawa tas resek atau tas punggungnya, tanaman biji-biji. Nah, kalau ada tanaman tanah kosong berhenti, tebarkan 1 genggam biji. Wah, sudah tempat kosong. Lagi berhenti. Atau bawa cangkul kecil gitu ya. Tanam, nanti kasih tancap atau apa supaya tidak dipotong oleh tukang rumput. Berarti itu ditanam, ya. Itu ditanam. Nah, nanti sekitar kalian dulu SD ya atau SMP kelas 1, nanti SMA kelas 1 coba gitu. Setelah 3 tahun, oh itu saya dulu nanam waktu goes. Gitu. Kalau perlu kasih bawa label gitu ya, tanaman apa gitu ya. Sekian tanggalnya, enggak apa-apa Kak. Ya. Memulai dari diri sendiri. Ya, duta lingkungan ya jangan 1 orang, perwakilan lagi ya. Sudah 1 orang, perwakilan lagi ya. Jadi silakan. Nah, jadi itu harus penghijauan tanaman ya. Apalagi ada lagi 3R.
Mungkin sekarang 5R ya. Ikut-ikut apa 5 protokol kesehatan ya. Dulu 3, sekarang jadi 5. Ini enggak 3 jadi 5 gitu ya. Apa enggak? Pernah dengar 3R? Recycle apa Pak? Ya, recycle, apalagi Mbak Adelia. Recycle, reduce, Reuse. reuse. Ya, recycle, reduce, reuse ya. Jadi itu bisa didaur ulang atau sampahnya dipisah-pisahkan. Kalau organik, nah, saya juga sudah mulai sudah lama. Jadi organiknya saya pisah, nanti kita punya. Jadi sampah-sampah itu yang khususnya daun tidak saya bakar, saya timbun itu ya, timbun. Nah, nanti disiram dengan sampah organik itu. Nah, cepat membusuk, bongkar lagi, dibongkar. Kadang-kadang dicekeri ayam. Itu juga termasuk membantu membongkar, biarin aja, tapi hanya diatur aja. Ya, kembalikan lagi, ceker lagi ya. Itu cepat memproses tentang pembusukan tanaman. Cacingnya dimakan ayam ya enggak apa-apa, memang makanannya dia ya gitu. Nanti pupuk habis itu di komposnya untuk pupuk tanaman cepat gitu. Atau saya dulu masih kecil sama bapak itu, kalau tak ada tanah itu dilubangi 1 cangkulan, 1 meter, 1 meter, 1 cangkulan dalamnya. Jadi rumput apa itu yang bisa busuk taruh di situ. Nanti jarak 1 meter lagi dibuat lubang lagi, nanti ya sudah penuh, pindah yang tengahnya. Nanti 1 deret itu bisa menjadi tanah yang subur ya. Itu caranya. Nah, itu termasuk untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Ada pertanyaan lagi? Nah, itu tentang pencemaran lingkungan. Sambil dilihat materinya, ya, pembahasannya. Berikutnya adalah tentang pernapasan. Ada berapa macam pernapasan, Kak? 2. 2 apa dan apa? Dada dan perut. Dada dan perut. Juga prosesnya ada 2. Memasukkan yang disebut dengan apa? Inspirasi dan mengeluarkan. Ekspirasi. Kalau ekspirasi berarti apa? Kegiatan apa? Memasukkan itu berarti semua aktivitas kendor atau bekerja? Bekerja. Nama pekerjanya apa? Berkontraksi. Kontraksi. Kalau mengendor relaksasi, relax gitu ya. Nah, jadi kalau dia berkontraksi, jadi semuanya masuk. Nah, kuncinya kalau semua masuk, tekanannya besar atau kecil? Supaya udara masuk. Kecil. Nah, ruangannya jadi besar. Ya, ruangannya jadi besar. Volumenya menjadi besar, tekanannya jadi kecil, udara masuk. Nah, ciri khasnya pada pernapasan perut, apa yang bekerja? Diafragma. Otot diafragma. Pada saat berkontraksi, otot diafragma itu melengkung atau mendatar? Nah, supaya kembali ke paru-paru, ya. Pada saat di rongga dada besar, diafragma itu melengkung atau mendatar? Ada telepon, Kak. Assalamualaikum. Semuanya terima kasih. Oke, semuanya. Kita silakan kita buka kita berapa ya? Berapa Mas Noel?
lima nah coba para siswa saya buat pembinaan kita belajar karakteristik terapi karakteristik dalam kerangka NKRI harga mati. Itu ada sama tidak ada sama tidak dapat banyak. Terus kita lihat. Oke, para siswa sudah tahu punya belum absen dulu. Siapa yang sudah absen master A, kelas 7A, master A. Ada pasien yang sudah absen siapa nih? 7A. Mbak Aldera, yang mana nih? Ada dua Mbak Aldera ya? Mbak Aldera ada berapa sih Mbak Aldera? Oh, Mbak Aldera sama. Yang Mbak Aldera, dia absolut. Mereka ada juga yang sudah ada silakan ya. Mbak ini mana Mbak ini? Mbak ini. Oke, bagus. Ada salah kita. Sudah 3 kali ada kanza ini mana kanza? Kanza mana kanza? Kanza. Oke, lanjutkan Mbak. Berarti sudah saya kirim di grup Al-Azhar di sana di sana. Ya, kami nanti. Halo Mas Lutfi. Lanjut. Sisakan, Mas sisakan. Lanjutkan Mbak, maksudnya Mbak. Alhamdulillah. Halo Mas Fadil. Oh, alhamdulillah. Bagus, ketemu di apa lagi nanti ya, Mas Fadil. Oke, mohon maaf ada teman kita tadi. Oke. Jadi pada saat berkontraksi, tadi inspirasi atau ekspirasi Kak? Kalau berkontraksi. Inspirasi. Nah, pada saat ini rongga dada besar, nah, diafragma melengkung atau mendatar kalau rongga dada jadi besar, melengkung atau mendatar? Melengkung. Melengkung kan jadi sempit, harus mendatar ya. Kalau mendatar berarti ruangannya jadi besar kan, tekanannya jadi kecil kan, ya ngerti maksud saya. Jadi kalau diafragma berkontraksi itu justru mendatar kan. Mendatar jadi dada, ya. Pernafasan perut atau dada ini Pak? Sama. Pada saat pernapasan ya perut atau dada itu hanya berperannya adalah kalau perut itu yang berperan adalah
diafragma. Kalau dada adalah tulang rusuk. Nah, karena ini inspirasi, ya. Kalau ini sebenarnya bekerjanya sama-sama, Kak, ya. Bekerjanya sama-sama. Jadi baik perut atau ini kan bekerja, cuma kita melihatnya. Jadi tubuh kita itu ya kalau nanti jantung mengedarkan, nanti ya bersamaan dengan paru-paru bekerja, Kak. Ya jadi serentak. Cuma membahasnya sesuai dengan respirasi. Ini sirkulasi. Jadi pada tubuh kita ya bersamaan lah, bekerjanya gerak bersama. Ngerti pemahamannya? Kalau kita belajar ya sebagian. Tapi kalau prosesnya ya sama-sama ini, ya bekerjanya sama-sama. Cuma kalau kalian pengen, saya pengen bernapas dengan perut, saya menggunakan perut. Nah itu baru paru-parunya diistirahatkan, yang di tulang dadanya ini ya diistirahatkan. Tapi pada saat dia normal, ya semuanya bekerja, Kak. Apa itu pernapasan dada, pernapasan perut itu bekerja semua. Tapi biasanya orang-orang yang sakit dada, sakit paru-paru itu, Pak Bambang dulu juga disuruh belajar gunakan pernapasan perut. Caranya bagaimana? Ya diistirahatkan, didiamkan dadanya. Yang kembang kepis itu ya, yang naik turun itu perutnya, Kak. Itu. Supaya apa? Supaya paru-parunya tidak terlalu bekerja keras gitu ya. Kalau keras ini ya, itu karena sakit kan itu. Yang bekerja adalah yang perutnya. Tapi secara normalnya semuanya bekerja tadi ya. Jadi ini misalkan tulang rusuknya, ini misalkan diafragmanya. Jadi pada saat dia ini itu adalah mengeluarkan udara ekspirasi. Nanti pada saat itu juga gini, megar ya, sini ya. Ini bekerja bersama-sama. Jadi pada saat kontraksi ruangannya jadi besar, ini diafragma jadi mendatar. Kalau diambil satu-satu ya gini. Diafragmanya secara inspirasi, diafragmanya berkontraksi secara mendatar. Gitu, Kak ya. Ini pemahamannya sepenggal-sepenggal. Tapi secara tubuh bekerja itu tadi. Nah, kalau relaksasi gini. Nah, kontraksi begini. Sehingga ruangannya jadi besar, tekanannya jadi kecil, masuk udara, tekan lagi. Melunggar, tekan lagi gitu ya. Gitu ya. Bisa ya. Nah, cuma nanti pertanyaan biasanya mana pernapasan perut yang inspirasi? Berarti kalau itu perut, berarti apa? Berkaitan dengan diafragma. Inspirasi berarti kontraksi. Diafragmanya adalah kontraksi. Paham, Kak ya? Tapi secara normal ya bekerja itu tadi. Ya. Oke. Paham ini ya? Benar loh ya? Mestinya kalian dapat 100. Dapat. Mbak Ika kemarin yang salah di mana? Biologi atau di fisika? Mbak Ika? Sampai 100 Mbak Ika? Saya lihat enggak ya? Kurang 1 ya? Kurang 1, Pak. Iya ya. Tidak tahu enggak? Tanya Pak Rino. Tanya Pak Rino. Tanya. Ya, nanti tahu kurangnya saya. Tidak Pak Rino kemarin. Saya ini di uji Bapak dibahas bersama-sama. Tidak apa-apa ya. Ya coba. Saya kelamaan nih kurang apa? Lemah ini kurang apa gitu ya. Itu namanya mengintrospeksi diri. Tidak apa-apa. Belajar. Tapi tidak boleh sesali. Aduh, tidak boleh Kak ya. Makanya andai-andai itu kita tidak boleh. Andai-andainya dulu sudah nasi jadi bubur ya. Yang penting kalian usaha, yang kalian penting berdoa, itulah hasilnya. Karena ujian itu adalah kalau tidak menang ya kalah gitu kan. Kalau tidak nilainya bagus ya tidak gitu kan. Tapi kalau kalian sudah usaha mempengbeldek sampai siang malam terus berdoa, hasilnya seperti itu. Berarti itu ya. Oke. Baik, kita lanjut. Tadi pernapasan ikat ya. Tadi
ya. Inspirasi secara berurut, pernapasan perut. Oke, lalu kita lihat kontrasi daerah ya, kontrasi daerah itu dua ya, kontrasi daerah dan kontrasi daerah. Berarti yang berkaitan adalah otot diafragma, ya. Otot diafragma berkontraksi, akibatnya apa? Otot diafragma berkontraksi, akibatnya rongga dada jadi membesar ya, karena diafragma turun kan ya. Apa akibatnya? Otot diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanannya jadi mengecil ya. Akhirnya udara luar bisa masuk. Ya, biasanya udara luarnya masuk itu terakhir ya. Jadi kalau sudah siap semua, udaranya masuk. Gitu kan urut-urutannya ya. Ya, kalau sudah otot diafragma mendatar, ruang dada besar, tekanannya jadi kecil, nah, udara luar masuk. Itu adalah kadang-kadang bingung urut-urutannya mana ini, semuanya sama ini. Ini adalah semua berkaitan dengan inspirasi gitu ya. Oke, kita lanjut. Juga berkaitan enzim lagi. Urutannya gitu Kak. Nanti keluarnya ya enzim lagi. Enzim di mulut, masih ingat ya, di mulut, di lambung, dan di usus 12 jari. Kalau usus 12 jari sudah lengkap semuanya. Ya, itu yang kalau sekalian perhatikan. Ya. Nanti kalau di usus 12 jari berarti proteinnya paling terakhir apa? Pepton menjadi asam amino. Karbohidratnya disakarida menjadi monosakarida ya. Lemaknya menjadi apa? Asam lemak menjadi lemaknya asam lemak dan gliserol gitu ya. Kalau sinsin apa? Tripepsin, tripsin berarti apa? Mengubah protein ya. Dua mana? Pepsin sama tripsin. Pepsin. Cara ngingatnya PGRST. Nah, gitu ya. PGRST. Berarti pepsin di mana? Mulai protein mulai dipecah di mana? Di lambung. Di lambung. Berarti lambung enzimnya apa? Pepsin atau tripsin? Pepsin. Ya. Baru nanti di usus 12 kali tripsin. Nah, kalau di lambung berarti apa? Protein menjadi asam amino atau pepton? Pepton ya. Kalau tripsin, pepton atau sisa-sisa protein menjadi asam amino ya. Gitu. Nah, ini yang lain kemana ini? Oh, yang ngomong kalau enggak Dian sama nanti ini Andra tadi. Kok enggak kelihatan? Mana Andra? Bisa kamar Oh iya, pojok ini. Tadi di sebelah sini ya, sekarang pojok. Oke, Andra, dan Ega,
Delia. Nah, yang lain kemana? Kemana? Ayo Kak, kita belajar. Ini mohon maaf kurang sakit gigi Kak. Yang atas ini kemarin nggak segini. Aduh, kalau sakit gigi itu kita sendiri yang merasakan. Kalau sakit kan kita sendiri yang merasakan. Ya tidak maulah saya merasakan itu. Aduh, tapi alhamdulillah. Banyak ikhtiar, minta ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim. Sambil doa dipegang gitu Kak ya. Allah subhanahu. Alhamdulillah berkurang. Ayo, kita lanjut. Kemarin apa yang keluar? Gangguan juga ya? Gangguan pencernaan ya? Ini juga gangguan pencernaan. Cari. Kalau peradangan apa kiranya? Kalau di hidung? Di sana ada sinusitis, parotitis, ya. Jadi peradangan adalah titis-titis ya. Salah bisa apalagi apa ya kemarin. Pencernaan juga mah, apalagi diare, ambien itu nama lainnya apa Kak? Sembelit itu susah, ini air besar. Ambien itu pembengkakan, itu pembuluh darah ini ya. Oke. Kerja ginjal ada berapa tahap kita kerja? 3. Mbak Renata ada 3 kerja ginjal. Apa saja Mbak Renata? Loh, di mana? Sausan. Ya. Nah, tadi dengar pertanyaannya ke Renata tadi Kak, Sausan? Aduh, enggak dengar. Gini kalian tinggal kemana Kak? Pak Rumadi tinggal kemana? Saya di depan komputer terus Pak. Alhamdulillah, saya syukuri kalau di depan. Walaupun kalian main game atau SMS-an, chatting-chattingan ya. Enggak Pak, saya di depan ini ya. Alhamdulillah, disyukurilah. Kalau kita bersyukur kan ditambah nikmatnya. Ya. Masih ingat ya? Lapisannya berapa? Berapa lapis Kak? Kalau ginjal? Aduh. Juga ada 3. Bagian luar apa lapisan namanya? Korteks. Alhamdulillah Mbak Safila. Yang tengah? Medula hebat. Yang terakhir? Pelvis venalis. Pelvis ya. Pelvis ya. Rongga ginjal. Sumsum ginjal kan di sana gitu ya. Nah, di situ ada 3 tahap. Yang pertama namanya apa? Kerjanya? Filtrasi. Alhamdulillah Mbak Dea. Filtrasi atau penyaringan darah hebat. Di dalam filtrasi sana siapa yang bekerja? Gemerulus. Nah, gemerulus. Sama? Gemerulus sama? Ini apa ini? Kapsula Bowman. Namanya gabungan ini namanya apa? Dua ini apa namanya? Glomerulus dan kapsula Bowman ini apa namanya? Badan Malpighi. Alhamdulillah Mbak Yuanda. Badan Malpighi.
Penyaringannya di badan malak tinggi bisa, di glomerulus bisa, di kapsul abdomen tadi masih ya. Terjadi penyaringan. Berikutnya tahap kedua apa namanya? Reabsorpsi. Reabsorpsi. Di mana terjadinya reabsorpsi? Tubulus Proximal. Tubulus yang pertama namanya tubulus proximal. Reabsorpsi. Apa artinya reabsorpsi itu? Penyerapan kembali. Ya, menyerap kembali. Apa yang diserap? Zat-zat yang masih dibutuhkan. Ya, zat-zat yang masih dibutuhkan air terutama. Airnya masih dibutuhkan. Yang tidak boleh masuk di sana ya protein, gula tidak boleh masuk. Kalau itu masuk nanti kena gejala gula itu ya, diabetes itu. Kenapa terjadi lewat kok airnya gulanya lewat? Karena tidak ada hormonnya ya. Hormon apa di sana? Hormon insulin sehingga lewat aja. Yang dihasilkan di pankreas. Di sana bekerja sama. Ginjal lapor ke pankreas. Ini mana ini hasilmu? Aku tidak bisa nyaring ini akhirnya, lewat aja. Oh iya ya, aku rusak ini ku. Nah, gitu. Akhirnya tidak bisa, lewat aja. Nah, ya. Jadi tubuh kita itu berkoordinasi, Kak. Bukan main. Jadi kalau kita bisa membayangkan ya, tubuh kita itu subhanallah, Allah itu benar-benar maha besar. Ya, jadi kita tidak bisa apa-apa, Kak. Mau kena duri aja tik gitu loh, sampai keluarkan nanah. Tangannya, aduh sakit gitu. Enggak, yang ngomong kita, mulut kita, hati kita. Ya, karena sarafnya terganggu. Kan. Tubulus infeksi, saraf terganggu, lapor pada otak. Aduh, aku ini kena duri nih. Nah, diinformasikan ke hati. Ya. Diinformasikan ke getah bening. Terus informasi. Itu tolong disiapkan zat penangkalnya itu. Waduh. Di sana ada nih, ada zat-zat apa ya tentang bakteri tetanus misalnya. Lapor ke kekebalan tubuh. Kita perhatian kayak ini. Oh ya, silakan. Oh, sudah ada ini. Pernah di vaksin dulu masih kecil, masih tersimpan. Nah, akhirnya diseranglah mikroorganisme itu, ya. Akhirnya bisa sembuh. Makanya kita itu main. Kalau mau pelajari tubuh kita itu, kita menjadi syukurnya itu ya kepada Allah. Makanya benar-benar dirawat, Kak, ya. Dirawat dengan cara apa? Ya bersih diri, ya. Kebersihan diri ya. Jangan tidur, enggak ada pelajaran kok. Kan gini cuci muka aja kan enggak tahu Pak Bambang. Ya jangan lah. Ya tetap bersih diri, Kak, ya. Mandi, sikat gigi. Kalau bersih seger, wah enak, Kak. Tapi kalau kalian keluar masuk tidur, udah kalian kurang berpikir, akhirnya penimbunan lemak. Jadi rasa-rasan, Kak, organ-organnya yang kurang sama, Kak, ya. Kalau kalian hanya mengandalkan Google aja, hanya tari eutrofikasi, pernah membaca, cari aja, oh ini gitu. Apa akhirnya sel-sel otak kalian yang tidak digunakan, aku udah digunakan lah, akhirnya mengalami reduksi terus kurang ya. Jadi akhirnya mengkeret. Nah, jadi umurnya jadi tidak bisa ini. Kapan itu pernah kalian lihat, kan? Ada 5 generasi. Di dalam satu keluarga itu ada 5 generasi. Jadi adik-adik kecil itu papa manggil bapaknya si anak tadi datang. Nah, bapaknya ini tadi manggil papanya lagi, papanya datang. Itu kan berarti kakek ya.
yang kakeknya ini manggil papa, datang lagi Kak. Apa ini dari buyut ya? Di bapak, kakek, buyut. Nah, yang buyut ini manggil lagi bapaknya, bapak masih sehat. Cuma memang orangnya agak bongkok, orang Cina itu Pak. Main. Ini manggilnya lagi apa ya? Bapak, kakek, buyut, apa ini ya? Siapa yang tahu ini ya? Sampai 5 keturunan Pak. 5 generasi. Ya, bukan lain. Ya, masih walaupun ya jalannya itu masih ini yang terakhir memang agak bongkok. Memang kan semakin ini kan kekunajat kapur. Jadi mengambil kapur yang di tubuh kita, di tulang kita. Ya, wah, apa enggak senang gitu ya. Nah, caranya bagaimana ya, suka baca, suka gerak, suka ini Kak ya. Ya, jadi kalau kalian main gini terus nanti ininya juga enggak ini dan penat nanti Kak. Dan nanti jadi darah sini penat baru udah penat, konsumsi oksigen kurang, akhirnya ngantuk lah Kak ya. Jadi ngantuk itu sebenarnya ada konsumsi oksigen kurang. Coba keluar, ambil napas panjang, mesti seger lagi ya. Gitu. Oke ya, kita lanjut. Jadi di ductus contortus proxima masuk ke lengkung Henle, ascending naik turun, nah, masuk ke ductus contortus distal ya. Di sana terjadi augmentasi ya, penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan ya. Mengumpullah di mana ductus kolektif itu pengumpul kolektif di sana ya, saluran yang paling banyak sana ductus kolektif. Terus masuk kemana setelah itu? Terakhir dari saluran di ginjal itu apa? Ureter atau uretra? Ureter. Ya. Jadi kalau dari ginjal itu ureter. Nanti kalau dari kantong sel sperma dari seminalis ya, vesika seminalis masuk ke bergabung dengan ureter. Hasilnya jadi uretra ya. Ada tra itu ada sel spermanya ya. Jadi untuk sel sperma dan air kencing itu makanya kalau di Islam ya ada mani dan ada mahdi. Mahdi itu antara urin dan sel sperma. Nah, itu najis gitu ya. Kalau kalian capek-capek terus kok tahu-tahu atau ya mimpi ya atau capek-capek keluar ininya, nah itu berarti mahdi, itu berarti najis ya. Kalau mani tidak najis. Yang mimpi basah, sel sperma ya enggak najis ya. Ini kan sudah balik semua kan? Mas Andra sudah mimpi basah? Halo Mas Andra? Sudah mimpi basah Mas Andra? Belum, Pak. Oh, belum? Sudah kelas 3 belum? Belum ketemu sang bidadari? Belum. Oh, belum. Belum. Tapi sudah sunat kan? Sudah, kelas 4. Oh, malah kecil. Jadi mimpi basah itu mimpi ketemu cewek kan. Ketemu cewek senang itu akhirnya tanpa disadari keluar sel spermanya ya. Dalam kondisi ereksi kan. Ereksi itu erectus, jadi Pithecanthropus erectus itu artinya manusia berdiri tegak. Nah, ereksi itu berdiri tegak. Kamu sudah dijelaskan di Pak Agung kan? Sudah kan? Sudah belum? Organ reproduksi sudah kan? Halo? Sudah baik kan? Sudah sih Pak, yang kalau kemarin Pak Rino Pak. Oh sama Pak Rino. Oh berarti nggak seru, mestinya Pak Agung atau saya. Ya. Nah, jadi ereksi itu berdiri tegak.
Apa bisa sel sperma dilepas pada tidak bisa? Tidak, Kak. Jadi harus dalam bentuk ereksi, ya. Dalam bentuk ereksi kan, ya. Tegang, ya. Harus disemprotkan. Nah, makanya ada istilah lemah syahwat itu, ya. Ejakulasi dini. Nah, pada saat menyemprotkan itu namanya ejakulasi dini. Biasanya ya itu, masa belum Mas Andra ya. Mestinya sudah ini SMP. Anak-anak sekarang itu kelas 6 itu sudah. Yang perempuan apalagi ya. Sudah menstruasi semua ini kelas ini. Mbak Mutia sudah Mbak Mutia? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Itu disyukuri Kak ya. Menstruasi itu tandanya bahwa kalian sudah bertelur. Wah, alhamdulillah saya sudah. Sama yang membebaskan tadi ya. Nah, artinya kalian sudah bisa menghasilkan sel telur. Makanya nasihat ibu kita biasanya, termasuk istri saya juga nasihat, nah kamu sudah menstruasi ini tanda kalian sudah bisa bertelur, bisa menghasilkan anak nanti. Makanya dijaga benar. Nah, jangan percaya pada laki, Kak. Gitu ya. Walaupun dia, aku mau hidup semati, gitu ya, jangan percaya. Ini adalah berharga, ya. Dijaga sampai umur 21 tahun lebih nanti ya umur kalian. Baru boleh. Nanti kalau tidak, nanti pernikahan di bawah umur ya gitu ya. Nah, yang kedua juga kalau terjadi itu yang paling sengsara itu perempuan Kak. Karena menanggung resikonya, tapi semuanya ya sudah semuanya ya. Tapi yang kelihatan di masyarakat adalah perempuan. Nanti mesti kelihatan hamilnya, kelihatan ini belum masuk sekolah kok hamilan, wah itu kan. Nah, itu kan makanya jaga hati-hati. Jangan percaya ya. Kalau sudah umur 21, silakan. Tidak boleh menikah ya. 21, 22 dan seterusnya. Jangan sampai tua Kak ya, kalau bisa ya maksimal perempuan ya di bawah 30 lah ya. Karena masa-masa produktif itu kasihan nanti kalau tua baru punya anak, kasihan. Kalian pensiun masih ngurus anak, ya, kasihan ya. Jadi gitu ya. Nah, masih ingat alat yang menghasilkan organ yang menghasilkan sel telur apa namanya? Ovum. Ovum telurnya. Yang menghasilkan Oviduk. oviduk salurannya. Ovarium. Ovarium. Ya, semuanya O kan. Jadi kalau bagian telur itu mulai ovum, sel telurnya dihasilkan ovarium. Nah, peristiwa kalau sudah masak Kak di dalam siklusnya 28 sampai 30 hari itu siklusnya itu ya, siklusnya kalau sudah masak dilepas Kak. Namanya peristiwanya apa? Lepasnya sel telur dari ovarium. Namanya apa? Ovulasi. Ya, jadi ovum, ovarium, ovulasi. Nanti ditangkap oleh rumbe-rumbenya itu. Ini tuba falopii Kak namanya. Atau tuba atau corong oviduk. Nah, oviduk itu salurannya. Oviduk itu salurannya tempat terjadinya fertilisasi pembuahan. Nanti pembuahan menempellah di uterus atau rahim. Nah, selama sampai umur 21 tadi, karena telurnya ditangkap tidak terjadi pembuahan, maka ditunggu Kak itu. Nah, ditunggu tidak terjadi pembuahan, maka lepaslah telur itu bersama dengan lapisan yang menempel di uterusnya itu namanya lapisan endometrium lepas. Nah, itu yang orang Jawa katakan dilepen itu Pak. Katanya sakitnya bukan main itu, katanya sih ya, enggak tahu. Sakit nggak Mbak Ega kalau sedang main? Kadang aja sih Pak. Ya biasanya kondisi tubuh Kak. Kalau kondisi tubuhnya tidak fit, kurang ini sakit. Bahkan ada yang pingsan Kak. Jadi setiap menstruasi pingsan dia merasa sakit. Kak. Bayangkan barang yang hidup tadi lepas kan, sama seperti kalau kalian luka. Yang kulitnya itu dikelupas gitu kan, waduh ngeri pala sakit kan. Walaupun begitu Kak,
surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bersyukur kalian. Jadi sebenarnya emansipasi itu bukan main Kak ya. Sebenarnya calon ibu-ibu ini bukan main, sudah dimuliakan Kak ya. Siapa yang kalian doakan lebih dulu? Ibu kalian. Nah, surga di mana? Di ibu kalian. Bahkan setiap sedotan susunya yang di anak si kecil itu menyusui itu, sedotannya pahala bukan main. Ya, gitu. Melahirkan, meninggal langsung masuk surga. Bayangkan, itu ibu. Kalau ibu baru bapak. Ya. Nah, makanya ini harus banyak-banyak berpikir ya, bapak itu ya, banyak-banyak pahalanya. Kalau ibu tadi melihara, mendidik itu surga semua. Makanya sebaik-baik ibu itu di rumah, tapi bukan berarti tidak bisa berkreatif. Apalagi sekarang online itu Pak ya. Saya lihat itu anak saya itu nawarkan ini, langsung masih ada mbak gitu ya, bukan main. Termasuk kadang-kadang ini kurma itu ya, dia beli kurma nanti dikemasi kecil-kecil supaya orang mampu beli. Ada lagi ya mbak, kok murah sekali gitu. Padahal sebenarnya harganya ya sama, karena dikecilkan itu bisa ya. Nanti kalau kuliah ambil jurusan yang ada di rumah. Ya silakan. Ya bukan berarti bapak-bapak ini batas. Bukan main. Perempuan itu sudah dimuliakan Kak. Emansipasinya bukan main. Kan katanya untuk kan apa? Kesetaraan. Bukan main. Perempuan sudah banyak Kak. Surga, pahalanya di sana, dimuliakan, doanya ya. Itu makanya bersyukur kalian jadi perempuan ya. Itu tadi ya. Masih ingat ya bagian-bagiannya? Kenapa kok alat kelaminnya ya sering kok gambarnya perempuan, bawa sekali-kali yang laki itu tidak usah diimajinasi, langsung bentuknya persis gitu. Nanti macam-macam pikirannya nanti ya. Kalau perempuan kan tidak bisa ini harus pemikiran imajinasi benar. Karena organ dalamnya ini gitu ya, Ingat ya, jadi ovum, ovarium, corong ovidak, rahim ya. Terjadinya fertilisasi di mana? Saluran ovidak. Ya itu maksud bagiannya, tapi lebih pas adalah di saluran ovidak, baru tabula fallopinya itu corongnya itu. Ya, oviduk ya kan? Oke. Tadi sudah sampai reproduksi ya. Bentar. Ya kita mengacu itu aja Kak. Yang keluar ya itu ginjal tadi. Nah sekarang penyerbukan. Masih ingat ada berapa macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari? Ada berapa Kak? Mbak Rahma ada Mbak Rahma. Mbak Rahma Alia Putri. Mbak Desita Aulia Sari. Mas Naufal Aksal. Ada berapa macam? 4. Satu. Silang itu yang bagaimana? Silang itu lain pohon, lain jenis. Lain pohon, lain jenis. Mohon maaf, lain pohon sejenis. Ya, itu silang. Kalau bastar lain pohon, lain jenis ya. Kalau tetangga yang kedua. Lain bunga dalam satu pohon. Itu tetangga. Ya, tetangga ya. Lain bunga dalam satu pohon. Jadi urut-urutannya sendiri, tetangga, silang, bastar ya.
Sendiri apa artinya? Sendiri apa artinya? Bila benang sari berasal dari bunga itu sendiri, satu bunga. Kalau tetangga, benang sari berasal dari bunga lain dalam satu pohon. Mungkin cabang yang lain, ranting yang lain, ya. Silang satu pohon bunga yang sama dengan lain pohon yang sama bunganya, ya, jenisnya sama. Kalau bastar itu lain jenis, ya. Ingat ya itu. Kita lanjutkan persilangan. Masih ingat perbandingannya berapa di Brida? 9331. Ya, 9331. Kalau 9 punyanya, 9 berarti punyanya dominan. Terus ya, insya Allah bisa ini. Ulang-ulang kemarin yang itu terus diulang kan, ternyata keluar lagi kan. Termasuk juga bioteknologi. Biasanya yang menggunakan mikroorganisme ya. Kalau tape pakai apa? Tape pakai pembuatan tape berarti jamur apa? Saccharomyces cerevisiae. Ya. Kalau tempe? Jamur? Rhizopus. Ya. Kalau nata de coco? Acetobacter psilinum. Ya. Kalau apalagi nih? Kecap? Aspergillus venti. Ya. Oke, nanti mana yang cocok ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, materinya habis. Ya. Insya Allah kalau kalian ngulang-ulang yang kemarin dari Pak Bambang itu insya Allah kan. Ya, insya Allah. Oh, itu ulang-ulang tentang jaringan lah tentang ini insya Allah ya. Oke. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Titik aja ya. Saya panggil kalau gitu. Oke. Absennya. Ada absen dia lalu, Pak? Ada kan dia nih? Saya nggak tahu, Pak. Ada. Oh, Masih bisa diisi. Masih bisa diisi. masih. Batasnya jam 10. Ya, sampai jam 10 kita. Saya panggil aja Kak, enggak apa-apa. Baca itu bawahnya itu sesudah itu tinggal Ahmad Rifansyah ada? Virus? Hadir, Pak. Graciela? Hadir, Pak. Nah, gini sebenarnya kalau dipanggil senang semangat gini loh. Tapi kok pas pelajaran itu ya, ada kok diam. Alia? Hadir, Pak. Andra? Ada Pak. Angga? Hadir, Pak. Artika? Hadir, Pak. Atila? Hadir, Pak. Patrick? Hadir, Pak. Christian Bagas? Hadir, Pak. Davina? Hadir, Pak. Desita? Pak. Dian? Hadir, Pak. Sehat-sehat Dian? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Mbak Eka? Hadir, Pak. Farid? Hadir, Pak. Jesselyn? Hadir, Pak. Kenapa nggak ngeklik tadi? Muhammad Rizky Fajar. Oke. Muhammad Alif. Muhammad Alif Aditya. Hadir. Muhammad Afif. Hadir, Pak. Mutiah. Hadir, Pak. Nabila Asyakia. Hadir, Pak. Nares. Hadir, Pak. Naufal. Hadir, Pak. Rahma Alia. Hadir, Pak. Tasha. Hadir, Pak. Renata. Hadir, Pak.
Sausan, Hadir, Pak. Sevilla, Hadir, Pak. Susana, Hadir, Pak. Yuanda. Hadir, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadir semua. Semoga ya Allah beri kemudahan, kelancaran, kebarokahan. Nilainya jadi maksimal semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Pak Bambang. Jika ada kurangnya, Pak Bambang minta maaf Kak ya. Karena ini masih bulan Ramadan terus. Dan insya Allah minggu depan, ini dan hari Kamis ya, tanggal 14, kalian uji coba paper test ya. Semoga lancar barokah. Semuanya dirahmati oleh Allah ya. Jangan lupa belajar, berdoa ya. Mumpung di bulan Ramadan yang Islam, doa yang banyak-banyak. Demikian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.